Hai semuanya, jumpa kembali dengan saya di pembahasan Java Graphical User Interface Development bersama saya Robin. Jadi kali ini pembahasan kita adalah mengenai file chooser, barangkali menampilkan image dengan image icon atau buffer image. Oke, nah kali ini mungkin saya akan menggunakan NetBeans ya, karena file chooser itu lebih sulit ditemukan di Eclipse. Jadi kali ini kita menggunakan NetBeans untuk file chooser. Seperti biasa kita bikin Java application yang baru, main project mungkin tidak kita butuhkan. Oh ya, nama projectnya belum saya ganti ya, sebentar, kita ulangi. Oke, buat Java project yang baru, next, beri nama misalnya file chooser, finish. Oke, sambil ditunggu, oke, kita menambah sebuah JFrame form seperti biasa, berikan nama form main. Oke, barangkali konsepnya begini ya, kita akan memanggil file chooser ketika form ini dilakukan klik gitu ya. Jadi kita cari event klik, tapi file choosernya belum kita masukkan ya. Dan menampilkan image itu bisa dengan buffer image, bisa dengan grafik dan buffer image, bisa dengan image icon. Jadi bedanya antara kedua ini gimana? Kalau kita menggunakan label dan image icon, ini gunanya hanya untuk menampilkan saja sih, nggak bisa diapa-apain ya. Nah, tetapi kalau kita menggunakan grafik dan buffer image, ini kita bisa memanipulasi image ya. Tapi di pembahasan file chooser, saya akan mencoba menggunakan image icon. Oke, nah, atau mungkin kita boleh coba dua-duanya barangkali ya. Oke, jadi kita pertama kali membutuhkan sebuah label ya. Jadi nanti label ini yang akan menampilkan image icon ya. Oke, kemudian di kesempatan yang lain ya, barangkali kita akan mencoba buffer image ya, tapi mudah-mudahan sempat dibahas di video ini. Oke, kita akan membutuhkan file chooser. Oke, file chooser itu ditemukan di bagian swing window ya, di swing window, di mana swing window ini tidak ada di Eclipse. Oke, nah saya pilih file chooser. Nah, jadi file chooser ini agak berantakan ya, kelihatan banget tampilannya seperti ini. Nah, kemudian file chooser ini boleh saya ganti namanya menjadi misalnya open image dialog lah. Open image dialog. Oke, nanti di tengah-tengah sambil coding nanti izinkan saya untuk melihat coding saya yang lama karena penggunaan file chooser ini beberapa fiturnya saya sudah agak lupa ya. Oke, kemudian apabila form diklik ya, kita tidak pakai button, saya pakai form klik aja. Ya, saya cari event ini form klik ya, mouse klik. Apabila mouse diklik itu saya harus memunculkan file choosernya, open image dialog ya tadi ya. Oke. Nah, jadi cara memanggilnya izinkan saya melihat code yang lama. Oke, jadi cara memanggilnya itu dengan cara kita lihat dulu ya. Oke, jadi ada fitur file open image dialog ini show dialog this. Di sini artinya show di frame yang ini, frame form yang ini ya. Oke, jadi pertama kali show dulu ya, kemudian show dialog ya. Tapi apa bedanya ya? Kita coba lihat. Kita panggil show. Ya kalau diklik. Nah, coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, jadi dengan menggunakan show kotak dialognya bisa kita lihat. Oke, kemudian apakah kita bisa ini jadi tidak bisa menggunakan action ya. Nah, jadi actionnya nggak bisa dilakukan kalau hanya show aja. Jadi setelah show itu kita butuh action. Itulah sebabnya kita butuh show open dialog this. Jadi ada sebuah hasil nanti yang kita tampung. Jadi hasil ini nanti adalah sebuah nilai kembali ya. Approve, nilai kembali apakah itu di approve atau tidak, atau boleh langsung aja. Oke, barangkali image dialog ini memiliki fitur title nggak ya? Set title tidak ada ya. Nah, maksud saya mau mengganti judul di atasnya ya. Tadi judulnya kosong. Set title sepertinya tidak ada fitur seperti itu. Oke, apa boleh buat ya. Nah, jadi kita mau memastikan yang pertama kotak dialognya muncul dengan cara open image dialog titik show dialog ya, buka kurung, parentnya adalah JFrame form yang satu ini, jadi this. Oke,
Nah, kemudian apabila sudah show, ya, maka pilihan optionnya adalah jika di approve, ya, jika file chooser approve, ya. Nah, jika dipilih optionnya adalah approve, nah terus kita mau ngapain? Nah, kita mau ambil citra tersebut lalu dimunculkan, ya. Oke, di sini masih error, sebentar kita lihat. Show dialog this, show open dialog, ya. Oh ya, show open dialog ternyata. Show open dialog. Oke, file chooser approve option. Oke, nah ini simbolnya nggak dikenal, barangkali harus import, ya. Barangkali harus import. Oke, jadi importnya apa? Ada fitur file chooser yang harus kita import. Misalnya ini, Java Swing file chooser. Coba ya, import Java Swing file chooser. Mudah-mudahan errornya hilang. Oke, nah kemudian apakah ada filter? Misalnya kita hanya bisa filter PNG, JPG, atau gimana ya? Nah, jadi kita butuh sebuah filter ini. Kita butuh sebuah filter. Nah, filter itu harus import dua ini ya, Java Swing file chooser file filter, Java Swing file chooser file name extension filter. Jadi dua-dua ini harus kita import ya. Makanya terlalu banyak coding yang kita butuhkan, jadi sehingga saya minta izin di video kali ini untuk melihat coding saya yang lama. Oke, nah jadi begitu konstruktor JFrame ini dijalankan, maka nah kita set filternya di sini. Filter adalah new filter file name extension filter dari image file JPG, JPEG, BMP, PNG misalnya gitu ya. Oke, nah kemudian ini filternya kita letakkan ke dalam. Filter adalah, nah filter ini deklarasikan dulu sebagai file filter. Ya, image icon nanti kita akan butuhkan juga image iconnya. Oke, jadi deklarasikan di dalam kelas sebuah file filter. Nah, image icon ini masih error, ya harus import lagi ya. Import JavaX Swing image icon. Oke. Nah, jadi filter ini ciptakan sebuah filter file name yang baru dari misalnya keterangannya image file, ya, dari new string sebanyak JPG, JPEG, BMP. Nah, mungkin boleh kita tambahkan PNG misalnya. Oke, jadi seperti itu filternya. Lalu tidak lupa open image dialog ini itu set filter ya. Ada fitur set file filter ya, file filter. Set file filter menjadi filter yang sudah kita buat. Oke, jadi sehingga nanti hanya file image yang nanti dimunculkan pada saat ditekan ini ya. Oke, kemudian mungkin kita boleh melihat hasilnya dulu. Yang tadinya sebelumnya tadi belum bisa diklik open atau cancel, kali ini mudah-mudahan sudah bisa klik open atau cancel ya. Cancel. Oh, harus kita hide ini nanti ya. Kalau tekan cancel harus kita hide. Oke, kalau tekan open, misalnya kita pilih sembarangan file ya. Kita open, ya, jadi ini harus kita hide ini jadinya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Oke, sampai di sini. Nah, jadi begitu nanti mana dia ya? Ini. Oke, jadi begitu nanti di approve ya, begitu di approve itu nanti kita munculkan image iconnya dengan ciptakan gambar sebagai new image icon dari file yang sudah dipilih. Jadi si file chooser ini memiliki fitur get selected file ya. Kita coba. Jadi begitu di approve, maka gambar ciptakan new image icon ya dari open image dialog, get file selected bukan get selected ya, get selected file ke variable apa namanya, object to string. Oke, kemudian ini nanti di set ke label ya. Jadi label kita mungkin tadi belum diganti namanya label ini. Nah, label ini keterangannya dikosongkan saja. Nah, kemudian nama labelnya kita ganti variable name-nya. Kita ganti misalnya label icon gitu ya. Label icon. Ya. Oke, jadi ketika nanti open file dialog ini di show ya,
Kemudian di sini kita panggil apa namanya ya? Di sini kita panggil label icon. Ya, ada fitur set icon ya. Ya, ada fitur set icon menjadi gambar yang sudah kita pilih. Oke, tinggal masalahnya bagaimana menyembunyikan open dialog ini ya kalau dipilih. Nah, kalau dipilih berarti kita panggil open image dialog. Ada fitur hide nggak ya? Fitur hide. Kalau di cancel gimana? Ya, kalau di cancel di hide juga ya. Oke, kita coba. Jadi agak tidak biasa ini caranya dibanding dengan open file dialog yang di Windows. Kita lihat. Begitu project dijalankan ini langsung muncul ya. Oke, jadi file chooser-nya lupa kita hide ini ya. Nah, barangkali file chooser-nya lupa kita hide. Oke, ini saya kembalikan ke semula. Oke, jadi begitu project dijalankan lupa kita hide ini. Nah, jadi open image dialog ini lupa kita hide. Jadi tetap muncul di form ya. Oke, kita lihat jalankan project ya. Oke, sudah kita hide, kita klik formnya, maka kotak dialog open yang muncul. Kalau kita cancel, hilang kembali ya. Kita klik kembali, maka kotak dialog open yang muncul. Kemudian pilih tempat folder image kita berada, misalnya di sini. Oke, loh kenapa kecil seperti ini ya? Oke, jadi mungkin karena ukuran labelnya juga ya. Oke, jadi ukuran labelnya barangkali harus disesuaikan juga ya. Set size ya. Oke, apakah gambar memiliki get width, get image, get icon width, get icon height ya. Nah, kemudian apakah kita bisa set size label icon ini, bisa set size nggak ya? Set size menjadi ya menjadi gambar titik get icon width, kemudian gambar titik get icon height ya. Jadi sehingga ukuran labelnya itu bisa disesuaikan dengan ukuran ini ya, bisa disesuaikan dengan ukuran image-nya yang di loading ya. Oke, kita coba. Barangkali nanti keterangan nolnya dibuang dulu. Oke, kita biarkan aja dulu seperti ini ya. Oke, jadi kita coba jalankan lagi. Kita run ya, run. Oke, klik formnya, muncul kotak dialog. Kemudian ini kotak dialognya bisa keluar dari form ya, nggak apa-apa ini. Oke, kemudian kita pilih gambar, sembarangan gambar misalnya. Oke, oh ternyata masih kecil ya. Oke, kita lihat code yang lama. Nah, apakah di code saya ini ada fitur untuk auto size-nya ya? Coba. Ini memang sudah lama ya code ini saya buat. Set icon gambar. Ya, sepertinya nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Kita cari fitur yang lain. Kalau nggak bisa, kita akan coba dengan buffer image. Oke, nah, jadi apakah memungkinkan jika label ini kita perbesar? Kita perbesar ya. Kita coba jalankan sekali lagi. Oke, diklik. Kemudian dipilih sembarangan gambar. Oke, jadi seperti ini dia. Mungkin karena ukuran gambarnya memang kecil ya. Coba pilih yang lain. Misalnya ini. Oke, mungkin karena gambarnya memang kecil tadi, makanya tampilannya juga kecil. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil menampilkan gambar ya. Oke, jadi beginilah kira-kira cara menggunakan file chooser. Oke, jadi untuk masalah filter tadi, ya untuk masalah filter tadi ini, inilah dia yang JPG, PNG, BNP tadi ya, filter ini. Jadi kalau tidak kita masukkan nanti hanya ada all file. Jadi kalau kita tidak memberikan filter, kalau tidak kita berikan filter ini, ya, maka nanti hanya all file nanti yang kelihatan ya, nggak bisa difilter, hanya file citra. Oke, jadi demikian video belajar kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video yang selanjutnya, yaitu membahas mengenai buffer image dan bagaimana mengolah image ya.
Oke, sampai jumpa kembali ya.